Hello guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Lalu scene pun berpindah ke sebuah rumah di tengah hutan. Ternyata terdapat 3 orang bandit yang sedang berdiskusi. Mereka sedang dikejar oleh sebuah guild yang mengincar peta harta karun yang mereka bawa. Ternyata mereka ini tukang begal ya guys. Tim ini sengaja diam di sana untuk membegal orang-orang yang melintas di jalan itu. Nah, sayangnya mereka nggak tahu aja ya, yang akan dibegal itu adalah babang wit kita. Seketika mereka mencegat Wit dan Mapan di tengah jalan. Pala botak itu bernama Grant. Melihat Wit yang sedang memahat, mereka pun bergumam, hanya job sampah sculpture. Ada orang bodoh yang akan memilih itu sebagai job. Grant bertanya ke Mapan, bagaimana bisa mereka selamat dengan kepungan monster selama perjalanan. Mapan pun menjelaskan mereka dapat melewati itu berkat dari Wit. Wit yang melihat mereka mulai menaruh rasa curiga. Wit pun bergumam, ada yang mencurigakan tentang mereka. Orang-orang ini mereka mengelilingi kami sambil berpura-pura bicara dengan kami. Seperti yang kuduga, apa mereka pencuri? Kalau begitu, Wit pun akhirnya buka suara. Pasti kalian merasa aneh ya, ada sculpture dan merchant melewati pegunungan tanpa perlindungan. Ya, itu karena aku punya skill unik selain sebagai seorang sculpture. Skill unik? Tanya dari Grant. Wit pun mengeluarkan auman singanya. Auman yang indah, kalau dipikir-pikir kurasa tadi aku dengar beberapa kali. Jadi maksudmu para monster akan lari kalau mendengar ini, ucap dari Grant. Wit pun bergumam, karena mereka tak di party yang sama denganku. Kepemimpinan dan efek tambahan lainnya tak bekerja. Jadi satu-satunya yang mereka tahu adalah teriakan berisik tadi. Lalu Grant yang melihat Wit pun bergumam, apa? Cuma itu? Kalau begitu mah dia bukan apa-apa. Ya, sudah aku putuskan. Aku akan membersihkan semua jebakan menggunakan mereka sebagai umpanku. Grant pun memulai mode jilatnya. Meskipun kau berhasil sampai sejauh ini menggunakan skill itu, seharusnya nanti akan makin sulit keluar dari sini. Bagaimana? Karena kebetulan kita bertemu di sini, kami akan pastikan untuk mengawalmu dari sekarang. Benarkah? Terima kasih, ucap dari Mapan. Wit pun semakin curiga. Dia mau mengawal kami gratis, sedangkan dia tidak akan dapat apa-apa. Di sini Kroco satu ini berkata, dia pasti memang seorang pemahat, melihat dia memahat dari tadi. Tapi tiba-tiba Wit memancingnya dengan mengeluarkan permata di depannya. Kroco itu pun terpancing, bukannya itu permata. Di sini Grant dan lainnya saling lirik satu sama lain. Mereka pun bergumam, kali ini kita sangat beruntung. Wit yang melihat tingkah mereka pun tersenyum. Jadi mereka tak menyerang kami bahkan setelah melihat permata ini. Itu artinya mereka punya tujuan lain. Baiklah, aku tak tahu apa yang kalian rencanakan. Tapi sampai kapan kalian akan berpura-pura seperti itu? Kalau begitu, aku akan mengikuti permainan kalian, gumam dari Wit. Grant terlihat sedang membersihkan jalan untuk Wit dan Mapan. Terima kasih banyak, benar-benar terjamin kalau ada kalian. Ini Mapan bener-bener ya, gampang banget ditipu. Mapan pun memberikan hadiah ke Grant sebagai tanda terima kasih. Wit pun bergumam setelah melihat keanehan dari tingkah mereka. Seperti yang kuduga, mereka merencanakan sesuatu. Jadi mereka itu bukan hanya pencuri. Kenapa mereka menawari kami item gratis?
dan juga tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Mereka sudah jelas punya rencana lain di balik itu semua. Lalu keroco ini mendekati Wit. Ia berkata, "Kau juga, Wit, akan kubagi itemku denganmu." Di sini Wit pura-pura mengikuti permainan dari mereka. Mereka nggak tahu aja ya, Wit ini benar-benar rajanya dari semua kelicikan. Apalagi kalau tentang duit. Di sini mereka pun tetap mengawal Wit dan Mapan. Tibalah mereka di suatu jurang yang curam. Bisa dilihat ada jembatan di sana. Kelihatannya bagus dan kuat, jadi gerobaknya seharusnya bisa melewati jembatan itu tanpa masalah. "Kenapa kita tidak melewati jalur sana saja?" tanya dari Mapan. Di sini Gran pun mulai ngelesnya. "Tunggu dulu Mapan, apa alasan kalian dalam petualangan ini? Bukankah salah satu daya tarik petualangan adalah melihat pemandangan yang indah?" Mendengar kode dari Gran, salah satu temannya pun bersiap mengeluarkan senjata. Wit yang sudah menyadari trik murahan dari mereka pun langsung angkat suara. "Mengapa kita tak pergi saja? Sepertinya ini akan menarik." "Aku benar-benar setuju, kita mungkin akan menikmati petualangan." "Benar kan Gran?" tanya dari Wit. Mereka bertiga pun setuju juga dengan perkataan dari Wit. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan sesuai dengan arahan si Gran untuk mengambil rute yang curam. Gran pun berkata, "Lihat jalan kecil di sana. Bukankah kau rasa akan menarik kalau kita mengambil jalan itu?" Selain itu, Suneo juga mengiyakan perkataan dari Gran. "Kenapa kau takut begitu? Kau kan punya kami. Monster apapun yang keluar takkan ada apa-apanya kalau ada kami," ucap dari Suneo. Tiba-tiba Wit pun turun dari kereta kuda dan berkata, "Hei, berhenti. Aku bisa lihat sekelompok herbal di sana. Obat herbal sen merah dan juga herbal selon biru juga. Wow, keren. Kalau dipikir aku akan menemukan herbal langka seperti itu di sini. Sangat bagus kalau kita mendengarkan Gran. Ini sangat mahal loh, kenapa kau tak ikut cari juga denganku?" tanya dari Wit. Gran pun yang tidak paham berkata, "Tidak, makasih. Aku tak apa-apa, kau bisa ambil sesukamu, Wit." Suneo pun mendekati Gran. Apa yang dilakukan si bodoh itu? Wit pun tetap melanjutkan pencarian tanaman herbalnya. Suneo berkata, "Gran, ini jadi makin molor karena sialan itu. Apa kita harus menghabisinya sekarang? Kurasa kita bisa mengabaikan si bodoh Wit." Tapi orang merchant itu belum menyadari apa-apa. Seharusnya itu tidak jadi masalah untuk kita saat ini, ucap dari Gran. Tiba-tiba kerucu lainnya berteriak, "Semuanya kesinilah, aku menemukan sesuatu." Gran pun tersenyum melihat temannya datang. "Apa? Dia menemukan tempat harta karunnya kan?" Terdapat sebuah tangga bawah tanah yang ditemukan oleh keroco itu. Sepertinya ada dungeon di bawah ini. Ini mungkin dipenuhi dengan harta karun. Kalau dilihat-lihat, ini adalah makam dari dwarf. Mapan, Wit, apa kau mau ikut dengan kami? Dengan bersemangat, Wit pun berkata, "Tentu saja, kami akan ikut." Menginvestigasi tempat baru, itu adalah salah satu dari banyak kesenangan berpetualang, bukan? Mereka semua pun pada akhirnya pergi bersama menyelusuri dungeon tersebut. Terdapat sebuah pesan yang menyatakan bahwa mereka adalah orang pertama yang menemukan makam dari dwarf. Gran di sini berkata, "Baiklah, serahkan semuanya pada kami dari sekarang. Yang kalian perlu lakukan cuma santai dan ikuti kami." Di sini Wit berpura-pura bodoh dan mengikuti perkataan Gran. Wit pun bergumam, "Jadi mereka berencana membawa kami ke sini dari awal. Grup 4 orang ini tak punya satu rencana pun untuk melewati gunung baru. Mereka mencoba membujuk kami ke sini." Tunggu dulu. Grup 4 orang. Ya, mereka itu 4 orang. Tiba-tiba muncullah segerombolan serigala kekar yang berteriak kepada mereka,
"Manusia kotor, kalian berani datang ke rumah kami." Mereka pun dapat dengan mudah mengalahkan segerombolan serigala itu. Di sini terlihat Wit dan Mapan tidak ikut dalam pertarungan. Wit pun bergumam, pertempurannya berakhir dalam waktu singkat. Karena tak ada pris, combo 4 orang membunuh musuh secepat yang mereka bisa. Kalau aku ingat dengan benar, kurasa mereka itu grup 4 orang yang kulihat di video. Daripada berburu untuk mengumpulkan uang, mereka lebih memilih merampok dari orang-orang. Apa aku harus mengganti kelasku menjadi seorang asasin? Karena asasin mungkin akan mendapatkan cukup uang. Tiba-tiba lamunan Wit pun terganggu. Kedatangan rombongan monster serigala yang kekar bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Wit yang masih mendalami perannya sebagai orang yang lemah memilih untuk berlari mencari perlindungan. "Wah, Glan, kami akan mati. Tolong selamatkan kami." Mapan pun di sini masih belum sadar dengan rencana dari Wit. Jadi selama ini dia hanya bisa terheran-heran dengan tingkah Wit yang sangat lemah dan jadi beban. Wit pun bergumam, "Orang-orangmu mungkin saja akan memberikan salah satu monster lewat menyerang kami. Semua itu kau lakukan untuk melihat apakah aku dan Mapan bisa bertarung. Apa kalian pikir aku akan jatuh pada sesuatu sesederhana itu?" Tiba-tiba langit-langit dari dungeon itu terjatuh. Dan salah satu anggota Gran terkena anak panah. Bahkan ada yang tertimbun reruntuhan batu-batu dungeon. Dan si Gran sendiri juga terkena jebakan dungeon itu. Selain itu, Suneo juga terkena jebakan dungeon karena salah melangkah dan tidak sengaja menginjak tombol rahasia. Lantai di bawah kakinya pun tiba-tiba menjadi berlubang dan ia pun terjatuh. Gran pun berkata ke Wit, "Bukankah seharusnya kalian berdua merasakan tanggung jawab karena salah satu orangku mati? Bagaimana kalau salah satu dari kalian ikut memimpin jalan?" ucap dari Gran. Wit pun dengan santainya berkata, "Baiklah, aku yang akan pimpin. Aku ini adalah seorang pemahat, jadi aku tak punya kekuatan untuk menyerang banyak. Tapi aku punya banyak stamina." Wit pun memimpin rute kali ini. Di sini terlihat ya guys, salah satu anggota dari Glen yaitu yang paling kecil sudah game over karena ia terjatuh barusan. Glen yang masih kebingungan dengan perilaku Wit pun bergumam, "Dia beneran bodoh atau sedang merencanakan sesuatu." Mereka pun akhirnya sampai di suatu ruangan dengan lantai menyerupai permainan catur. Tempat suram ini seperti penuh jebakan. "Tapi kami tak punya thief dan adventurer untuk memakai skill eksplorasi," gumam dari Wit. "Aku tak bisa melakukan apa-apa sekarang. Aku cuma harus maju duluan." "Pertama di sini," gumam Wit yang sambil melakukan langkah pertamanya di lantai catur tersebut. "Wah, untungnya aku nggak salah. Apa artinya kotak biru ini semuanya aman? Kalau begitu yang merah bagaimana ya? Aku juga harus memeriksanya." Wit pun dengan lincahnya terus melangkah tanpa salah sedikit pun. Wah, ini emang beda ya kalau pro player satu ini. Ini artinya warna-warna di sini untuk mengalihkan pandanganmu. Jebakannya tersembunyi di tempat lain. Ya, ini hanya pengalihan. Sudah pasti jebakannya ada di tempat lain. Tiba-tiba Wit menyadari sesuatu. Terdapat garis tipis berwarna merah di atas lantai. Apa itu jebakan yang asli? Mengetahui hal itu, Wit pun dengan santai berjalan melewati garis merah. Terlihat di sini si Gran mengikuti langkah Wit. Namun ia masih tidak sadar akan jebakan yang sebenarnya. Lihat aja kakinya yang hampir menyentuh garis merah itu. Dan akhirnya kaki Gran pun menyentuh garis merah tersebut. Seketika benar saja itu adalah jebakan. Si Gran yang mengaktifkan itu malah temannya yang terkena. Akhirnya sisa mereka berempat yang masih selamat dan tetap menelusuri dungeon. Mereka pun tiba di suatu ruangan yang dipenuhi oleh petir pada langit-langitnya.
Wit yang menjadi pemimpin tim kali ini mulai melangkah maju. Namun petir-petir itu segera menyambarnya untuk aja si Wit bisa menghindar dengan cepat. Wit pun bergumam, "Petir ini tak ada bedanya dari lingkaran sihir." Tiba-tiba Grant pun berkata, "Jangan khawatir, aku punya batu yang menarik petir. Dengan ini kita akan mudah melewatinya." "Kami ingin adalah kau memimpin jalan melewati tempat ini dengan aman," ucap dari Grant. Wit pun berkata, "Bukankah bagus kalau aku harus mengorbankan diriku sendiri? Jadi kalian semua bisa lewat dengan selamat. Apa yang mau kalian lakukan dengan petirnya saat kembali? Apa kalian semua berencana mati seperti teman baik?" Mendengar perkataan itu, mereka pun mengeluarkan sifat aslinya. "Sialan, kalau begitu kalian tak ada gunanya lagi. Mati kau di sini." Wit pun masih saja berperan lemah. "Kumohon, jangan sakiti kami akan lakukan apapun. Ampuni kami," ucap dari Wit. Ini emang ya si Wit, pinter banget aktingnya. Oke, gimana guys? Menarik nggak ceritanya? Coba komen di bawah ya untuk feedback dari manhwa ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton channel dari Zoo Official. Oke, jadi itu aja ya pembahasan kali ini. Jadi see you.